Salam solusi. Solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Abiana Hamza. Saya Putri Utami, saya Rizky Melinda Harahap. Nah, di sini kami akan berdiskusi tentang apa sih itu donor darah. Nah, di Indonesia banyak sekali seseorang yang tidak paham apa itu donor darah. Mereka beranggapan bahwa donor darah itu tidak bermanfaat bagi kesehatan mereka. Padahal donor darah itu sangat bermanfaat bagi tubuh mereka. Jadi, apa sih maksud donor darah itu? Nah, donor darah sendiri memiliki arti menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Nah, apa sih yang dimaksud transfusi darah itu? Jadi transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke seseorang yang membutuhkan. Begitu. Jadi, apa fungsi dari donor darah itu? Nah, fungsi dari donor darah itu sendiri yang pertama yaitu melancarkan aliran darah dan produksi sel darah baru lebih meningkat. Yang kedua yaitu sumsum tulang belakang lebih cepat menghasilkan sel darah baru. Yang ketiga tubuh juga lebih cepat menghasilkan sel darah baru. Jadi siapa sih yang membutuhkan transfusi darah itu? Nah, beberapa golongan yang memerlukan transfusi darah itu diantaranya terdapat 5 golongan. Yang pertama, perempuan yang mengalami komplikasi terkait kehamilan dan melahirkan. Yang kedua, malaria pada anak yang menyebabkan komplikasi anemia berat. Kemudian, cedera parah akibat bencana atau korban kecelakaan. Serta yang keempat, pasien yang menjalani operasi besar. Dan yang kelima, pasien yang menjalani terapi kanker. Oh begitu. Nah, siapa sih orang yang bisa mendonorkan darah itu? Kebanyakan orang dapat mendonorkan darahnya, namun harus memenuhi beberapa persyaratan. Satu, dalam keadaan yang sehat. Dua, memiliki berat badan minimal 48 kg. Ketiga, berusia 17 sampai 65 tahun. Keempat, tekanan darah sistem 100 sampai 170 dan diastol 70 sampai 100. Yang kelima, jarak dengan donor darah sebelumnya minimal 12 minggu dan maksimal 5 kali dalam 2 tahun. Nah, berapa lama sih waktu seseorang menunggu untuk mengisi darah yang telah didonorkan? Nah, tubuh Anda mengganti volume darah atau plasma dalam waktu 24 jam. Sel darah merah diganti oleh sumsum tulang ke dalam sistem peredaran darah dalam waktu 3 sampai 4 minggu. Sedangkan zat besi yang hilang akan diganti dalam waktu 6 sampai 8 minggu. Jadi begitu. Nah, jadi seberapa sering sih seseorang bisa mendonorkan darahnya? Nah, seseorang bisa mendonorkan darahnya itu harus menunggu sebanyak 56 hari. Interval minimal donor darah lengkap yaitu 12 minggu untuk pria dan 6 minggu untuk kita, wanita. Nah, donor trombosit atau juga plasma dapat dilakukan lebih sering ketimbang donor darah. Nah, jadi gitu teman-teman, kita harus menunggu sebelum 56 hari untuk mendonorkan darah kembali. Apakah ada hal khusus yang perlu dilakukan sebelum mendonorkan darah? Makanlah pada waktu makan biasa dan minumlah banyak cairan sebelum mendonorkan darah. Makanlah camilan setidaknya 4 jam sebelum mendonorkan darah. Namun jangan makan terlalu banyak sebelum mendonorkan darah. Sebelum meninggalkan klinik setelah donor darah, minumlah teh, kopi, atau minuman ringan untuk membantu menggantikan volume darah kurang lebih 450 ml yang berkurang setelah mendonorkan darah. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, pasti teman-teman penasaran kan di mana sih kita bisa mendonorkan darah? Datang ke unit donor darah PMI atau di setiap layanan mobile unit terdekat. Nah, dari yang kami jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa donor darah memiliki manfaat yang sangat penting bagi tubuh. Contohnya, tubuh lebih cepat menghasilkan sel darah baru. Nah, sekian dari kami. Salam solusi.